Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibnu. Seperti biasa, pagi siang hari ini kita akan membacakan isu monitoring kali ini untuk tanggal 3 September 2025. Oke, kemarin ya ada demo mahasiswa dan ada beberapa peristiwa. Yang pertama dari isu politik, Direktur Lokataru jadi tersangka kasus dugaan penghasutan aksi ricuh. Polisi menetapkan Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhaen atau DMR ya sebagai tersangka kasus dugaan penghasutan terkait aksi ricuh di depan gedung DPR MPR RI. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan Del Pedro diduga mengajak secara provokatif sejak 25 Agustus 2025. Bahkan melibatkan pelajar di bawah umur yang kemudian ikut dalam aksi kericuhan. Del Pedro akan dijerat dengan pasal 160 KUHP, pasal 45 ayat 3 Jungto, pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE, serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan tuduhan menghasut, menyebarkan informasi bohong, serta memperalat anak. Polisi menyebut ajakan yang disebarkan bukan untuk demo damai, melainkan aksi anarkis, meski detail isi ajakan masih didalami. Jadi kita tunggu saja ajakan yang mana yang dari Del Pedro ya, mungkin entah di media sosial atau di WhatsApp. Kita tunggu saja. Nanti kita tunggu dari pihak kepolisian, dari Polda Metro Jaya. Selanjutnya, dugaan adanya mafia di balik kerusuhan. Presiden Prabowo Subianto menengarai adanya keterlibatan mafia di balik kerusuhan saat unjuk rasa di berbagai daerah, jadi tidak hanya yang di Jakarta. Ia menyebut kelompok ini sengaja menggerakkan perusuh untuk melakukan pembakaran, penjarahan, serta mengganggu kehidupan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan aparat telah mengantongi indikasi pihak yang bertanggung jawab dan berkomitmen menghadapi mafia demi rakyat serta pembangunan nasional. Selanjutnya, Koalisi Masyarakat Sipil tolak darurat militer. Koalisi Masyarakat Sipil menolak wacana pemberlakuan status darurat militer untuk merespon demonstrasi di berbagai daerah. Menurut mereka, status tersebut justru melegitimasi pelibatan militer dalam urusan sipil dan berpotensi menempatkan rakyat sebagai musuh. Koalisi yang terdiri dari ICW, Transparansi Internasional Indonesia, Amnesty International, De Jure, Greenpeace, Imparsial, dan Sentra Inisiatif menegaskan militer harus tetap pada fungsi konstitusional sebagai alat pertahanan. Sementara kebebasan berekspresi warga harus dijamin. Selanjutnya, Presiden Prabowo segera umumkan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Andi Gani Nenawea menyatakan Presiden Prabowo Subianto segera mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional atau DKBN. Nomenklatur setara kementerian atau lembaga. DKBN juga akan membentuk Satgas Pencegahan PHK usai pertemuan dengan Prabowo di Istana. Andi menyebut 6 tokoh buruh sudah dipastikan masuk DKBN, namun menjelaskan mereka tidak ingin menjadi pejabat negara, melainkan forum penasihat tanpa digaji. Said Iqbal mendukung hal tersebut, menyusul serikat buruh hanya ingin memberi masukan, bukan mencari jabatan. Ya, struktur DKBN telah ditetapkan melalui keputusan Presiden Kepres dan diperkirakan diumumkan 1-2 pekan mendatang. Selanjutnya, Asosiasi Ojol Garda Indonesia kritik pertemuan dengan Wapres Gibran. Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menegaskan bahwa pengemudi beratribut ojol yang bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres bukan bagian dari asosiasinya. Ia menyebut pertemuan itu janggal karena tanpa koordinasi dengan organisasi resmi dan melibatkan pihak yang tidak pernah hadir dalam tragedi meninggalnya Afan Kurniawan. Jadi ini memang menarik ya, yang waktu Wapres Gibran bertemu dengan ojol,
ada foto ya beberapa ojol itu yang memang sudah pernah datang di acara istana juga. Nah, kurang lebih begitu. Jadi ya banyak wasangka dari masyarakat jadi. Selanjutnya, KPK periksa Ustadz Khalid Basalamah dan pejabat BPKH terkait kasus kuota haji. Ya, KPK kembali memanggil Ustadz Khalid Z. Abdullah Basalamah, Direktur pemilik PT Zahra Auto Mandiri Uhutur, keduanya sebagai saksi, ya, atau direkturnya itu adalah Ustadz Khalid, ya. Sebagai saksi, ya, untuk kasus korupsi kuota haji 2024. Selain Khalid, Ustadz Khalid ini berarti sebagai pemilik ya PT Zahra Auto Mandiri atau Uhutur. Selain Ustadz Khalid, ya, turut diperiksa Kepala BPKH Fadlul Iman Syah, Deputi Keuangan BPKH Irwanto, Ketua Umum Ampuri Firman M. Nur, Staf PT Tisaga Multazam Utama Husordono, dan Kepala Cabang Nur Ramadan Agus Andrianto. KPK belum mengungkap detail materi pemeriksaan. Kasus ini terkait dugaan penyelewengan kuota haji 2023-2024 saat Yakut Khalil Qomas menjadi Menteri Agama. Ini kan kemarin ya, rumahnya mantan Menak Yakut itu udah diperiksa lah ya, udah apa namanya ya. KPK memeriksa ya rumahnya mantan Menak ya Yakut. Selanjutnya, 4 konfederasi buruh sepakat tunda aksi demi kondusivitas. 4 konfederasi serikat pekerja, KSPSI, KSPI, KSPSI, pembaruan, ada juga pembaruan di buruh ya. Lalu ada KSBSI, sepakat tidak menggelar aksi untuk unjuk rasa dalam waktu dekat hingga situasi kembali kondusif. Presiden KSPSI Andi Gani menyatakan keputusan ini diambil untuk menjaga kedamaian. Oke. Selanjutnya, Unmul klarifikasi temuan Molotov dan simbol PKI di kampus FKIP Samarinda. Universitas Mula Warman atau Unmul Samarinda menegaskan temuan bom Molotov dan simbol partai politik termasuk PKI di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tidak terkait dengan aksi damai mahasiswa. Wakil Rektor 3 Unmul Muhammad Bazar menyebut gerakan mahasiswa bersifat sosial humanis, sementara simbol politik ditemukan hanya materi pembelajaran sejarah. Oke. Selanjutnya, Kejagung perintahkan eksekusi Sylvester Matutina. Ini yang ditunggu-tunggu, ya kan? Karena udah lama banget ya, ramai sekali. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memerintahkan jajaran segera mengeksekusi terpidana Sylvester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. Oke, Sylvester Matutina ini Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. Ya, salah satu elemen relawannya Jokowi. Burhanuddin menyebut Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan saat ini masih melakukan pencarian untuk mengeksekusi putusan hukum. Dicari berarti hilang, ngumpet ya. Nah, kita lihat aja. Sylvester dijerat kasus pencemaran nama baik dan fitnah setelah dilaporkan oleh Solihin Kala, putra Yusuf Kala pada 2017 terkait orasinya. Selanjutnya, berita DPR RI. KPK periksa Satori dan Heri Gunawan terkait kasus CSR BI OJK. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali memanggil anggota DPR RI Satori dan Heri Gunawan sebagai saksi dalam kasus dugaan dana Corporate Social Responsibility CSR Bank Indonesia dan OJK tahun 2020-2023. Sebelumnya keduanya juga dijadwalkan hadir sehari sebelumnya, namun hanya Heri yang memenuhi panggilan. Konon katanya kasus ini bakal melibatkan banyak politisi DPR. Oke. Benny Kaharman ya dari Demokrat dukung Perpu perampasan aset untuk perkuat pemberantasan korupsi. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat Benny Kaharman menegaskan dukungannya terhadap RUU perampasan aset. Ia bahkan mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang jika proses legislasi di DPR memakan waktu lama. DPR batalkan kunjungan luar negeri usai kesepakatan moratorium. Komisi 1 DPR RI resmi membatalkan seluruh rencana kunjungan kerja ke luar negeri menyusul kesepakatan Presiden Prabowo bersama dengan pimpinan partai politik untuk melakukan moratorium perjalanan anggota Dewan. Wakil Ketua Komisi 1 Dev Laksono, fraksi Golkar, menyebut
sejumlah agenda ya, termasuk ke Berlin yang ditunda akibat keputusan tersebut. Berita dari DPD RI. Anggota DPD RI Kalsel diterpa dugaan kasus pelecehan seksual. Seorang anggota DPD RI dari Kalimantan Selatan diterpa dugaan kasus pelecehan seksual, diungkap melalui sejumlah akun media sosial seperti Mulut Netizen Banua, Borneo Sosial, Kabar Banua Kalimantan. Akun-akun tersebut menghimpun pengakuan korban yang menyebut pernah diajak berkomunikasi lewat pesan pribadi hingga video call berujung tindakan tak senonoh. Salah satu korban mengaku hampir menjadi target saat diminta melakukan video call di malam hari. Sementara korban lain mengungkap pengalaman sejak sang anggota masih menyatakan diri sebagai senator. Korban ini mengaku digoda lewat DM di TikTok, namun percakapan berkembang ke arah vulgar, termasuk permintaan foto pribadi yang tidak pantas. Aduh, bingung kadang-kadang saya tuh sama orang-orang kayak gitu tuh, minta dikirim apalah, video call lah atau apalah. Ya jangan mau ya. Gitu. Dari berita ekonomi, Sri Mulyani pastikan 2026 tanpa pajak baru. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pemerintah tidak akan memberlakukan pajak baru pada 2026 meski kebutuhan anggaran meningkat. Ya, kita tunggu saja. Belanja RAPBN 2026 tembus 12,5 juta per kapita di Maluku, Papua. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut manfaat belanja RAPBN 2026 per penduduk bervariasi antar wilayah. Di Jawa hanya 5,1 juta per orang karena penduduknya terbesar, sementara Maluku 12,5 juta. Selanjutnya, rupiah menguat tipis di tengah pelemahan mayoritas mata uang Asia. Rupiah menguat ya 4 poin atau 0,03 dibandingkan hari sebelumnya. Kini rupiah di level 16.418. Prabowo siapkan bantuan untuk korban demo rusuh di berbagai daerah. Menteri Sosial Gus Ipul Saifullah Yusuf mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto akan memberikan bantuan bagi korban rusuh yang terjadi di berbagai daerah, tidak hanya di Jakarta. Oke, kita tunggu saja ya. Selanjutnya, warga kembalikan jam mewah Richard Mille 11,7 miliar milik Sahroni. Jam tangan mewah Richard Mille milik anggota DPR RI dari Partai Nasdem Ahmad Sahroni akhirnya dikembalikan warga usai sempat dijarah. Dalam video yang diunggah akun Warung Jurnalis, seorang ibu mengaku menyuruh anaknya mengembalikan jam tersebut karena bukan hak mereka. Good job, Bu, ya. Anaknya suruh kembalikan ya. Yang kembalikan ibunya. Itu ibu yang sayang anaknya daripada anaknya di penjara ya. Berita internasional, staf KBRI 5 tewas ditembak. Ini seharian juga rame ya. Staf Kedutaan Besar RI di Lima, Peru, Zetro Leonardo Purba meninggal dunia setelah ditembak orang tak dikenal di depan apartemennya di kota Lince. Zetro ditembak 3 kali saat bersepeda bersama istrinya. Ada videonya, silakan lihat. Jadi ada video CCTV-nya. PBB desak investigasi dugaan kekerasan aparat di Indonesia. PBB mendesak investigasi menyeluruh terkait dugaan penggunaan kekuatan berlebihan aparat keamanan dalam gelombang aksi protes di Indonesia. Juru bicara kantor HAM PBB, Rafina Samdasani, menyatakan pihaknya memantau ketat perkembangan aksi protes nasional terkait tunjangan DPR. Ini tanggal 14 September, minggu depan ya, Pak Prabowo itu akan melakukan pidato PBB di Majelis Umum PBB. Oke. Xi Jinping pimpin parade militer terbesar Cina, tantang dominasi Barat. Presiden Cina Xi Jinping akan memimpin parade militer terbesar negaranya pada Rabu 3 September untuk memperingati 80 tahun kekalahan Jepang di akhir Perang Dunia II. Acara bertajuk kemenangan ini dipandang sebagai langkah Beijing menegaskan diri sebagai penjaga tatanan internasional pasca Amerika Serikat. Harusnya Presiden Prabowo hadir pada acara parade militer ini, tetapi karena ada kerusuhan ini, jadi ini jadi alasan Presiden Prabowo ya untuk tidak hadir. Trending media sosial, Reset Indonesia menjadi tren di media sosial sebagai simbol protes publik terhadap kebijakan pemerintah di DPR, termasuk salah satu tunjangan rumah dinas DPR sebesar 50 juta per bulan. Lalu juga ada pesan ya memuat 17+8 tuntutan rakyat
yang menekankan reformasi sistemik mulai dari transparansi, keadilan sosial hingga empati penguasa. Oke, itu isu monitoring 3 September ya. Semoga tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi kerusuhan yang membuat jatuhnya korban jiwa ya. Kita doakan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.